la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Seseorang itu tidak bisa dikatakan mukmin yang sempurna sehingga semua keinginan, cita-cita, tujuan, harapan harus dicocokkan dengan aturan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun kemuliaan orang, setinggi apapun kewalian seseorang, kok dia tidak cocok dengan aturan Allah dan Rasulnya, jangan diikuti. Pembohong dia itu. Walaupun dia bisa terbang. Kalau masalah bisa terbang, burung terbang. Nah, santri-santri kalau di Jumat terbang nggak beda. Terbangan kan. Kalau hanya sekedar bisa berjalan di atas air, mentok-mentok jalan di atas air, malah ikan malah tenggelam malah. Kamu jangan ketipu. Kalau masalah kaya, Korun kaya. Fir'aun kaya. Hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Sampai di mana dia sholat? Mereka meramaikan apa itu masjid apa enggak? Kalau mereka tidak meramaikan masjid untuk berjamaah, pembohong dia itu. Apa yang dikatakan Rasul? Seumpamanya kamu semua sholat, lalu aku keliling dari pintu satu ke pintu yang lain, kemudian aku temukan penghuni rumah tidak jamaah, akan kubakar rumahnya. Loh, ini ada tokoh nggak pernah jamaah, ini ada kiai nggak pernah jamaah, ini ada wali nggak pernah jamaah. Di mana letak kewaliannya? Jangan percaya. Ada habaib nggak pernah jamaah, jangan percaya. Ada sayyid, jangan percaya. Rujukan semuanya itu ke Allah dan Rasulnya, tentu kita akan tidak akan tersesat. Gara-gara kita tersesat ya, wah gitu. Kalau malah keramat-keramatan, HP lah keramat tuh, mampu mendeteksi semuanya kan. Kamu jangan ketipu dengan gebiarnya dunia. Makanya semuanya ikutkan ke Allah dan Rasulnya. Bagaimana Allah dan Rasulnya? Beliau memerintahkan kita untuk wabil mu'minina raufur rahim. Raufun itu artinya sedekah. Kita orang ini terhadap orang mukmin ini ahli sedekah. Kamu itu pikirannya bisaroh. Pikiran kamu itu fulus ya. Pada akhirnya atau bulan Maulud ini dibuat peluang untuk cari jadwal. Pada akhirnya calling sana, calling sini, telepon sana, telepon sini, mencari jadwal misi pengajian. Pada akhirnya ada bahasa namanya arba'in. Mulai kapan ada bahasa arba'in? Maulid Nabi 40 hari berturut-turut. Ujung-ujungnya cari keuntungan. Tidak seperti itu. Maulidun Nabi yang benar-benar Maulidun Nabi itu mengumpulkan umat, dengerin jeritan umat, dengerin permasalahan umat, selesaikan permasalahan hidup umat. Itu baru Maulid Nabi. Orang kau terima dangdong, terus nginang ini, ngisi kosidah, terus suaranya sing nyengkling, ya. Di mana letaknya itu coba? Coba pikirkan umat. Rasulullah itu raufun itu ahli memberi, nyanyo dermawan. Di mana letak kedermawananmu? Bayang listrik masjid ya ditarik ke wong sak kampung. Gue akhir loh nyampe rono tandingannya. Listrik masjid musola lu paling berapa? Paling berapa? Paling 100.000, 200.000 tarik ke wong sak kampung. Gue akhirnya naudzubillahi minasyaitonir rajim. Bakhil boyo jangan seperti itu gitu loh. Sedikit-sedikit iuran. Bahkan bangun masjid itu masya Allah masyarakat seakan-akan ini punya kewajiban untuk membayar. Seakan-akan punya hutang sama masjid. Pada akhirnya atau setiap bulan ini dapat kartu keplek. Di mana kasih sayang ke umat ini? Carikan satu hadis Rasulullah nari sahabat, jatah sahabat bayar sekian. Apa harus? Kalau dalil itu jangan dipikir dengan otak kepala kamu sendiri. Dalilnya apa coba? Mambana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid maka dibangunkan rumah di surga. Dan nantilah orang-orang kaya punya rumah di surga, orang-orang fakir nggak punya rumah di surga.
Kamu itu. Makna daripada membana masjidan, barang siapa yang bangun masjid. Makna daripada bangun masjid itu adalah orang berdiri gelar sajadah untuk sholat. Man barang siapa bana membangun masjidan tempat sujud. Ada orang berdiri terus sujud. Nah, itu namanya membana masjidan. Potongannya ora paham nawis orang berbuat saya itu. Masjidan itu isi makan. Man sebarang siapa bana membangun masjidan tempat sujud. Ada orang berdiri takbir terus sujud. Dialah akan dibangunkan rumah di surga. Apa manfaat bangun masjid bagus? Jebul-jebul setelah bangun tuh orangnya nggak pernah ke masjid. Sekarang ini banyak modelnya orang-orang kaya seperti itu. Orang-orang kaya bangun masjid nggak pernah ke masjid dia. Yang bangun-bangun saja. Bagaimana Allah akan membangunkan? Lagi pula, masjid yang benar-benar masjid, itu Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Ada atapnya? Enggak ada. Yang kamu lihat jangan bangunannya. Yang kamu lihat itu Ka'bah itu loh. Ada atapnya Ka'bah? Enggak ada atapnya kan? Lah ya, justru kalau masjid enggak ada atapnya, itu kalau doa langsung tembus ke aras. Tembus ke langit, paham? Kamu itu. Kalau ada orangnya, secara otomatis akan terbangun masjid. Kamu itu enggak usah gitu. Bangun masjid heng wala heng kayak kerajaannya Fir'aun. Nggak usah gitu. Tidak harus. Saya bangun masjid kota seperti Kudus jadi. Saya bangun masjid juga kota. Apa harus ada penontonnya, harus ada menaranya? Nggak harus. Carikan satu kitab yang mengharuskan ada penontonnya, ada menaranya. Nggak ada. Kalau uangnya turun seperti Mekah Madinah wajar. Wong ini aja masyarakatnya minal fuqara wal masakin. Kemudian setiap orang digenjot 1 juta. Pada akhirnya atau setiap bulan dituari terus. Namanya ditulis di depan masjid. Koyok duwe utang bank titel. Iki serang genah, kiai rang genah, tidak punya kasih sayang kepada umat. Makna daripada raufun itu sedekah. Rahimun itu artinya memaafkan. Kiai ulama itu punya jiwa pemaaf gitu loh. Kamu itu punya jiwa sayang ke umat itu luar biasa. Kalau masyarakat hutang rasa tarik ini. Masyarakat utang turak tarik. Iki kiai apa bang titel? Apa debt kolektor? Nah ini ada pondok pesantren nih. Bukannya mengondisikan hasil santri yang baik, bukannya menciptakan kualitas santri yang baik. Setiap bulan panggilan nanti kantor tentang iuran. Enggak bener itu. Bubar ke rawis pondokmu. Bubar ke apa harus? Katanya mentolabal ilm taqabbalallahu birizki. Katanya orang kalau menuntut ilmu rizkinya sudah dicukupin oleh Allah. Kalau benar-benar dicukupin oleh Allah, nggak perlu orang wali santri ngirim itu, nggak perlu yang asli. Katanya kejuaannya kiai ijabah. Buktikan gitu loh. Semoga saja kita ini benar-benar rujuk kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti suri tauladannya, sehingga agama ini bukan untuk mencari fulus yang sedikit. Agama ini bukan untuk batu loncatan, untuk mencari kekayaan. Bukannya mencari gede-gedean badan, mewah-mewahan mobil, rumahnya seperti istananya Korun. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Semoga manfaat barokah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilma. Allahumma atina akibatana fil umuri kulliha wa atina min hajji dunya wa dabil akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi alamin. Al-Fatihah.